Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah pada makan kan hari ini? Belum. Ya, semangatnya dong keluarin. Untuk kalian semangat kalian, kalau nanti ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat bu, bisa? Coba ya dicoba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat bu. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua bisa bertemu lagi di dalam ruang kelas ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Semoga yang sakit diberi kesehatan, kemudian yang tidak masuk semoga sudah setidaknya. Amin ya Allah. Sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak, materinya itu tentang husnuzon. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian dari sifat husnuzon, kemudian siswa juga setelah mengetahui pengertiannya diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri atau bentuk dari sifat husnuzon, dan kemudian siswa dapat mengemukakan keutamaan serta manfaat dari memiliki sifat husnuzon. Kalau kita berbicara tentang husnuzon, ada yang tahu nggak apa arti husnuzon? Baik. Betul. Jadi husnuzon itu secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu hus dan zon. Hus artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi secara bahasa husnuzon adalah bisa berprasangka baik atau baik sangka. Dan sedangkan secara istilah husnuzon itu artinya berbaik sangka, atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Jadi bisa disebut juga husnuzon itu sikap atau cara pandang yang menjadikan seseorang melihat sesuatu secara positif atau dengan disertai dengan hati yang tulus dan bersih serta perilaku yang lurus. Nah, ada dua istilah yang kita dengar, yaitu husnuzon dan suzon. Suzon apa artinya? Suzon ini yang nggak boleh kita tanamkan dalam diri kita, karena orang yang memiliki sifat suzon itu hatinya akan gelisah karena dipenuhi dengan dugaan-dugaan yang belum tentu benar atau enggak. Jadi itu kalau yang suzon itu sifat-sifat mengira bahwa sesuatu itu dulu padahal belum tahu kan, belum jelas kebenarannya seperti apa. Nah, sedangkan yang harus kita terapkan dalam diri kita itu husnuzon. Kemudian kita husnuzon kepada siapa aja. Nah, bentuk-bentuk husnuzon itu ada tiga. Yang pertama husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon kepada sesama, serta husnuzon kepada diri sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari ketiga bentuk ini? Boleh kalau yang tahu salah satunya boleh silakan. Ada yang pendapat, boleh yang kita. Husnuzon kepada Allah menurut saya itu kita selalu menerima takdir apa yang terjadi, terus kita nggak banyak overthinking sama apa yang ada di depan. Ya, yang lain ada yang mau berpendapat bisa husnuzon kepada sesama dan kepada diri sendiri. Ada yang tahu mungkin? Oke, kalau misalnya kalian semua ada bingung, ibu jelaskan satu-satu ya. Husnuzon kepada Allah itu merupakan berprasangka baik terhadap ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, husnuzon kepada Allah ini sifatnya wajib. Apalagi husnuzon ini bisa memperkuat keimanan kita. Jadi apabila kita bersifat husnuzon itu menggambarkan karakter atau ciri kita sebagai seorang muslim yang beriman. Nah, kemudian gimana cara kita berhusnuzon kepada Allah? Ya, apabila kita mendapatkan suatu kesulitan atau ujian, kadang kita suka ngeluh ya, kayak kadang kita bersedih, kadang kita marah kayak, ya Allah, kenapa harus saya yang kena ujian ini? Padahal di balik itu semua Allah juga ngasih kemudahan gitu, karena Allah ngasih kesulitan tapi Allah juga kan ngasih jalan keluarnya. Jadi kalau kita lagi sedang ada ujian atau kesulitan, sikap kita berhusnuzon kepada Allah, kita harus melihat sisi baiknya, kita ambil sisi
positifnya, kita ambil hikmahnya. Siapa tahu sudah ada kebahagiaan yang menunggu di depan setelah ujian ini bisa kita lewati. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada sesama. Kira-kira husnuzon kepada sesama kepada siapa aja? Itu lagi ya. Husnuzon kepada sesama ini adalah husnuzon kepada sesama manusia Allah, karena apalagi manusia ini kan hidupnya sosial, yang pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, husnuzon kepada sesama ini sangat penting untuk membangun perdamaian. Coba kalau salah satu saling berburuk sangka, apa yang terjadi? Berantem. Nah, kan hidup jadi nggak tenang kan? Ya nggak bisa kayak ngelihat ibu seru banget gitu kan. Dipenuhi hati kita itu dipenuhi dengan sifat iri, dengki, bahkan tuh bahkan sifat husnuzon kepada sesama ini sering terjadi karena rasa iri tersebut. Kalau kita iri, baru kita belum tahu nih salah orang tersebut apa, juga karena dalam hati kita udah merasa iri, udah merasa dengki, jadi kayak udah males kan lihat orang itu, kayak mau lihat orang itu aja apa yang malam ini ada nah sebisa mungkin kita harus hilangkan sifat itu. Kita harus bisa tanamkan diri kita bahwa orang itu kita harus melihat seseorang atau sesuatu itu dari sisi baiknya gitu. Kemudian yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kalau dari diri kita nih, ada yang tahu nggak contohnya apa? Kalau dari diri sendiri? Gini Bu, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu seperti misalkan kita lomba gitu, lomba, saya pasti bisa gitu. Saya meyakinkan diri sendiri kalau kita itu bisa. Jadi percaya diri. Nah, benar. Sifat husnuzon kepada diri sendiri ini akan menimbulkan percaya diri. Sifat husnuzon kepada diri sendiri ini maksudnya adalah kita yakin bahwa diri kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Walaupun hari ini kita belum melakukan hal baik, kita yakin bahwa besok bisa lebih baik daripada hari ini gitu. Dan sifat husnuzon ini akan melahirkan tadi percaya diri, kemudian optimis, kemudian menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Terus kita tuh jadi bisa ada sisi positif diri kita, kayak apa sih potensi yang bisa kita kembangkan untuk manfaat atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu namanya husnuzon kepada diri sendiri. Karena sekarang tidak sedikit dari manusia yang banyak husnuzon kepada dirinya sendiri yang mengakibatkan kayak frustasi, kemudian jadinya dirinya sendiri, dan depresi, yang bunuh diri paling parahnya ya. Itu pentingnya kita memiliki sifat husnuzon kepada diri sendiri. Jadi untuk husnuzon ada berapa? 3. Salah satu yang pertama, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Kemudian kita lanjut ke dalil yang berhubungan dengan prasangka buruk. Saya pengen ada 2 orang, yang satu membacakan ayatnya, yang satu menjelaskan. Silakan yang bersedia. Mau saya unjuk atau mau? Unjuk aja Bu. Oke, saya pengen coba Fahmi baca ayatnya. Silakan. Makom nahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتبعوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم
تأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oke, terima kasih Fahmi. Nah, karena dari cowoknya udah ada perwakilan buat membacaan, sekarang dari ceweknya coba menjelaskan maksud dari ayat ini. Bukan dibaca ya, tapi menjelaskan. Ayo, siapa yang mau? Ada Bu. Ayo, ada Bu. Untuk pemahaman kalian siapa? Saya pengen juga boleh coba jelasin maksud ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan. Jadi masuk ayatnya itu kita nggak boleh mengunjing orang lain, kayak ngomongin orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, begitu. Ada lagi? Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari cewek yang lain atau cowok? Boleh? Boleh gosip, Bu. Iya Bu. Ya, nggak boleh gosip. Salah satunya apa lagi? Sama orang lain Bu. Ya, terus apa lagi? Berprasangka baik. Hah? Harus berprasangka baik. Terus apa lagi? Nggak boleh julid Bu. Nggak boleh julid. Nah, Nambah-nambah omongannya, Bu. ya betul. Nah, jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa kita harus menjauhi prasangka, karena prasangka itu dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa prasangka yang tidak didasari oleh tadi kebenaran yang jelas, gitu kan? Seperti dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita fokus aja menjadi kita sendiri, waktu mencari orang lain. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu memuji, jangan suka gibah, jangan suka ngusik kehidupan orang lain. Ya nggak boleh julid. Kamu mencari-cari kesalahan tuh. Nah, karena Allah menggambarkan mengibaratkan seseorang yang suka memuji orang lain itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang tidak mati. Makanya kita nggak boleh tuh bertanggal dulu, nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, nggak boleh mengunci, nggak boleh julid, nggak boleh ngegibah. Ya karena aku menggambarkan apa? Itu orang yang seperti itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, makanya kita disuruh bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian yang terakhir itu hikmah dan keutamaan husnuzan. Yang pertama yaitu husnuzan akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Nah, orang yang memiliki sifat husnuzan ini hidupnya, hatinya akan tenang karena hatinya bersih. Nggak ada sifat iri, nggak ada sifat dengki, nggak ada sifat hasut kepada orang lain. Pokoknya dia melihat orang lain itu dari sisi positifnya, dari sisi baiknya. Kemudian orang yang memiliki sifat husnuzan akan senantiasa dicintai Allah. Karena apa? Ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang dilimpahkan kepadanya. Tadi ya seperti dibilang sama kita bahwa kalau kita memiliki sifat husnuzan itu, kita lapang dada menerima takdir ketetapan yang Allah berikan. Apapun itu yang Allah berikan, baik itu bahagia ataupun ketika kita sedih, itu pasti yang terbaik dari Allah. Sekalipun itu ujian, pasti Allah ada tujuannya kan, entah itu untuk mengukur tingkat keimanan kita atau tingkat kesabaran kita. Makanya kita jangan kemudian kayak merasa marah, merasa sedih gitu. Jangan ujian yang Allah kasih kepada kita. Kita harus jalanin, kita harus ikhlas, kita harus jalanin dengan sabar. Karena Allah sudah mengatakan bahwa setelah kesulitan ada jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, pasti Allah akan kasih jalan keluarnya. Yang penting kita berusaha, kemudian berdoa, mengenai hasilnya itu hak Allah gitu. Yang penting nanti Allah punya hasilnya itu yang terbaik dari Allah. Nah, yang terakhir yaitu sikap husnuzan akan menjauhkan seseorang
dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, memfitnah, mengadu domba, dendam, dan membenci. Nah, si nafsu-nafsu ini akan menjauhkan seseorang dari perbuatan, jadi nggak ngeluh karena dia terima apa aja yang Allah berikan. Dia langsung dada menerima segala kata-kata Allah, terus nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki kepada orang karena dia fokus sama dirinya sendiri dan selalu melihat baik orang lain dari sisi baiknya. Dari ayat dan hikmah dan keutamaan husnuzan, apakah ada yang belum paham? Paham dulu. Apa? Bu Waris pun mau ada paham Bu? Apa ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan paham dan tidak ada yang ingin bertanya, coba Ibu mau ada di sini sebentar. Boleh kalian berdiri semuanya. Nah, bikinnya ini kalau berpasangan cukup nggak? Nggak lagi kajian. Di sini aja. Ini namanya pembangun kita tuh cukup tuh sebenarnya. Boleh. Nggak boleh. Oh iya. Nah, sekarang SDG-nya kali kita tentang gerak ya, pokoknya biar nggak ngantuk, jadi Ibu pengen kalian soalnya gerak. Nah, tentang Warina Wanari di atas menara. Ada yang udah tahu sebelumnya? Ada yang contohin nggak? Kita. Ya, ada yang contohin? Kita mau contohin? Boleh. Tapi sama jangan punya Ibu. Sama nanti. Coba contohin dulu gerakannya. Yakin kita ya teman-teman. Yakin. Kayak gini nggak Bu? Ayo silakan. Perhatikan temennya yang mau memberi contoh. Ayo. Hargai temennya ya. Ayo silakan kita. Sama tangannya di atas. Enggak udah gini mau lari. Dulu. Menari. Di atas menara. Di atas menara Ada Marina. Mari. Nah, ya gitu. Jadi kalau misalkan Marina, kalian gini. Oh Gini. Marina gini. Kalau menari gini. Kalau di atas ke pundak. Oh iya. Menara gini. Nanti saya sebutin Marina menari di atas menara. Mungkin kalian Marina menari di atas menara. Di atas menara. Pokoknya ikutin semua dari saya ya. Ya. Kita terima kasih. Boleh gimana udah siap? Sudah. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Nah, sekarang kalian diam. Ibu yang ngasih clue-nya, kalian tinggal peragain aja gerakannya ya. Ya Bu. Oke. Salah ya Bu. Dan salah. Depan Bu, depan Bu. Goyang dulu. Oke, kita mulai dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Ibu jadi ngomong. Coba, 1, diulang ya. 1, 2, 3. Menari, Marina di atas menara. Menari, Marina di atas menara. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Marina di atas menara. Menari, Marina di atas menara. Menara di atas
pengetahuan kalian menggunakan salah satu media pembelajaran namanya Word. Ada yang belajar. Nah, kalian bebas terserah mau milih nomor yang berapa aja ya. Terserah bebas mau milih nomor yang mana. Satu orang satu pertanyaan dan wajib menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Ini soalnya berbentuk pilihan ganda dan nggak jauh-jauh materinya dari yang telah kita pelajari tadi. Mari kita nih. Nanti yang benar ibu kasih jajanan. Adanya game ini, ibu ingin mengukur pemahaman kalian tentang materi yang ibu sampaikan tadi. Ibu berharap kalian dapat menjawab dengan sungguh-sungguh dengan jawaban yang benar agar karena jawaban kalian berarti ibu dapat mengetahui bahwa kalian benar-benar paham yang tentang apa yang ibu sampaikan. Oke, sekarang mau dimulai dari mana dulu? Berurutan. Ibu cewek. Sekarang dari cewek dulu, boleh dari Alma. Tadi ngantuk kayak gini. Mau pilih nomor berapa? Dua. Boleh siapa nomor 2? Waktunya 30 detik ya. Ditinjau dari segi istilah husnuzon memiliki pengertian A. Berbaik sangka terhadap segala takdir Allah tanpa ada usaha. B. Berbaik sangka terhadap ucapan dilakukan mendekat saja. C. Berbaik sangka terhadap ketentuan Allah sehingga manusia bebas bersikap. D. Berbaik sangka terhadap perilaku dan ucapan orang lain serta berbaik sangka dengan ketentuan. Ayo, pilih ya. D. Coba. Oke, sekarang Iva mau pilih nomor berapa? 9. Kita buka nomor 9. Sikap suudzon kepada Allah dapat menyebabkan A. Ketakwaan meningkat, B. hati menjadi gelisah dan tidak tenang, C. lebih banyak bersyukur, D. hidup lebih damai. Sikap suudzon. Ya. B. Coba. Yang sebelahnya udah tahu. Ayo. Yang lainnya perhatiin pertanyaannya karena untuk mengukur kalian juga paham apa enggak tentang materi yang sudah disampaikan. Sekarang dan nada. Oh, berapa? 13. Apa tuh? Kayak berapa? Artinya A. Baik, B. C. Prasangka, D. Ingat. Tadi ada. Apa? Tadi ada C. C. Coba. Sekarang dia mau nomor berapa? Nomor 10. Oke, kita buka nomor 10. Sikap husnuzon harus diterapkan dalam A. Beribadah, B. Perbuatan, C. Perkataan, D. Segala hal. Segala hal, apakah benar? Sekarang Anggita. Saya mau nomor 1. Kita buka nomor awal. Dalil ini yang menunjukkan A. Besarnya keimanan seseorang dan keyakinan akan hikmah di balik setiap cobaan. B. Keberanian seseorang menghadapi takdir tanpa rasa takut. C. Kemampuan seseorang untuk tanpa mencari solusi. D. Ketakutan hingga tidak bisa. Coba. Sekarang Isma mau beli nomor berapa? Nomor 6. Kita buka nomor 6. Salah ya. Salah satu bentuk perilaku husnuzon terhadap diri sendiri adalah A. Sombong, B. rendah diri, C. malas bekerja, D. mandiri. B. rendah diri. Mandiri. Rendah diri jangan
Lagi. Nggak percaya sama dirinya sendiri, kalau rendah hati baru. Gak apa-apa yang belum yang dari ini Bu aja. Ya sekarang siapa? Ini Bu adiknya. Iya. Udah dalam berapa? 5. Sedangkan nomor 5. Berikut ini merupakan alat terpuji kecuali A. Husnuzon, B. Suzon, C. Sabar, D. Jujur. Suzon. Benar. Yeay. Sekarang kita ke cowok apa nih? Nomor berapa? Ayo. 19. Oh, wow. Salah satu contoh perilaku Suzon kepada teman adalah A. Menyalahkan teman. Gosip Bu Yeay. ya. Sekarang Waris. Nomor ini Bu 11. 11. Iya emang agak. Sikap Suzon kepada Allah dapat menyebabkan B. hati garis lanjut tenang. Coba yang benar. Keren banget Bu. Sekarang Cahyo nomor berapa? Nomor 15 Bu. 12. Sikap husnuzon harus diterapkan dalam A. Beribadah. Ganti ya. Berakhir. Udah gagal. 14. Apa? 20. 20. Nah, ditinjau dari segi istilah, udah. Beda. Sekarang 9 dah Bu. 9. Udah ya? Maaf, salah. Belum ya. Dampak negatif dari tidak memilih. Salah satu dampak negatif yang memiliki Suzon kepada sesama adalah ya, habis. Ya. Bu, kenali Bu. Mulai lagi. Coba, Ganti ya Bu. lagi. 14. Ya. Udah prasangka. Udah, nggak apa-apa. Prasangka. Prasangka Ibu. Berapa? 3. 3. Kita buka dulu 3. Sikap husnuzon harus diterapkan dalam A. Beribadah, B. Perbuatan, C. Perkataan, D. Segala hal. D. Sikap husnuzon harus diterapkan dalam segala hal. Tarik. Noval, mau nomor berapa Noval? Nomor berapa ya? Dari nomor 1 sampai 20. Mau nomor berapa? 17 boleh Bang. Nomor 17. Nah, sikap suzon kepada Allah dapat menyebabkan A. Ketakwaan meningkat, B. Hati menjadi gelisah dan tidak tenang, C. Lebih banyak bersyukur, D. Hidup lebih damai. B. Nomor 13. 13. Salah satu dampak negatif dari tidak memiliki husnuzon kepada sesama adalah B. Yang benar? Oke, Oke, udah semua menjawab dan ini merupakan hasil evaluasi dari materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi, apa ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? nggak ada Bu. Kalau lihat dulu deh Bu. Dia dulu deh, Bu. Enggak, jadi. Ya. Ayo kali deh. Kan kita sekarang masih kelas 2 ya, Bu. Ya. Berarti kan 2 tahun lagi kita lulus ya. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Pasti kan ya, Bu. Ada degree nganggur. Ada nikah. Terus Iya ada. Terus kalau misalkan kita udah sabar nih Bu, terus ngelamar kerja kemana-mana, tapi tuh nggak dapat panggilan Bu. Kan tadi kata Ibu harus bersikap
husnuzon ya. Nah, cara kita bersikap husnuzonnya itu sehari-hari gimana ya Bu? Biar nggak overthinking. Lanjut. Nah, cara kita berhusnuzon biar nggak overthinking, kita beribadah sama kayak udah kita yang penting kita berusaha, kemudian doa dan akhirnya tuh kita sayang sama Allah gitu. Yang penting kita udah ada usaha. Jadi kalau kadang kan orang ada yang udah putus asa nih cari kerja, terus habis itu nggak mau nyari lagi karena udah ngerasa capek. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kita harus usaha. Kalau kita udah usaha untuk mencari pekerjaan tersebut tapi belum dapat, bisa kita isi kegiatan kita dalam kegiatan yang bermanfaat lainnya sembari menunggu adanya panggilan kerja gitu. Nah kalau kita udah usaha berarti kita doa, setelah itu hasilnya kita serahkan sama Allah gitu kan. Mau dikasihnya kapan itu kan nanti jadi ketentuan Allah, jadi ketentuan Allah gitu. Terima kasih Ibu ya. Kemudian Kalau ada yang menang, Sama Bu pertanyaannya. Oke, jadi kesimpulan daripada materi hari ini bahwa husnuzon itu adalah apa? Berprasangka baik. Jadi kita harus menanamkan sifat husnuzon di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, husnuzon kepada siapa aja tadi? Allah. Sama diri sendiri. Dari Al-Quran yang berbicara tentang prasangka buruk tadi Quran surat apa? Ayat 13. Ayat 13. Ayat 12. Salah satu manfaat dari kita berhusnuzon adalah kita memiliki ketenangan hati yang bersih, hati yang suci, dan hidup tidak menjadi gelisah. Baiklah. Oh ya, ini jajarannya. Yeay. Kita pakai dua. Kasih dulu ya, kalau Asik, Bu. Iya, tapi kamu yang salah. Kami salah. Kami salah. Ini cuma dapat 3. Duitnya mana? Tadi kan salah ya? Iya. Kira Ini apa? Kontak dua aja. Yang salah jangan konsentrasi ya, kalian harus fokus lagi, harus belajar lagi. Iya. Nanti yang pertemuan selanjutnya bisa kita main bareng-bareng lagi. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu berharap semoga kalian semua dapat menerapkan sikap husnuzon ini di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.